Halo, selamat sore semuanya. Ini saya lagi di kebun jam 3 sore. Lihatlah sawi pakcoy yang jumbo-jumbo. Ini bibit dari Primasit. Ini luar biasa ya. 3 minggu sudah segini ukurannya. Sangat-sangat gemuk. Luar biasa sekali. Dagingnya ini, lihat batangnya sangat besar sekali. Ini baru usia 3 minggu ya, sudah sebesar ini. Karena jarak tanamnya 20 cm, jadi daunnya bisa melebar panjang. Berbeda dengan kebun di situ. Itu agak kecil-kecil ya, sudah saya panen kemarin. Ini ada sekitar, kemarin saya nanam hampir 300 tanaman, total bobotnya sekitar 25 kilo. Alhamdulillah saya panen lebih awal karena banyak pesanan sawi pakcoy. Sebelumnya saya tuh selalu menanam pakai bibit panah merah, cuman sekarang panah merah agak susah, jadinya saya harus beli bibit. Dan setelah saya lihat review-review dari beberapa orang, tanaman yang bagus, sawi pakcoy yang bagus itu Primasit. Jadi Primasit bibitnya itu luar biasa, dahannya sangat kuat. Saya rasa lebih enak Primasit ya, karena daging daunnya itu lebih lebih apa ya, lebih kuat ya, lebih tebal. Terus batangnya itu sangat-sangat besar. Jadi kalau teman-teman itu menjualnya per kilo lebih menguntungkan, karena 1 kilonya itu kalau tumbuh dewasa itu bisa sampai isi cuman 4 sampai 5 sawi pakcoy. Bayangkan kalau kita jual 5 kilo, mungkin itu hanya sekitar 20 batang sawi pakcoy. Jadi luar biasa ya bibit Primasit. Cuman saya nanamnya kurang banyak, akhirnya kekurangan stok. Jadi kebunnya sebagian ini, yang sebelah sana akan saya tanam sawi pakcoy semua. Bibit merek Primasit. Kalau ini sudah saya tanami selada, masih kecil-kecil. Ini juga masih remaja, 3 minggu. Padahal usia 3 minggu selada, ini usia 3 minggu sawi pakcoy. Jauh banget ukurannya. Saya pikir-pikir malah kalau pertumbuhannya sawi pakcoy bagus, saya malah pengen nanam sawi pakcoy yang lebih banyak, karena panennya lebih cepat dapat uangnya. Terus bobotnya juga banyak. Kalau kita jual per kilo, insya Allah keuntungannya berlipat ganda. Lihat dahannya, sangat besar-besar sekali. Ini akan saya jual sekitar 3 atau 4 hari lagi ke pedagang yang biasa saya langganan. Ini selada saya, sawi juga sudah tinggal dikit ya, mungkin 2 hari lagi sudah habis ini. Jadi kita fokus panen ke sebelah sana. Banyak orang yang tanya, tanaman hidroponik itu dijual kemana gitu, cara menjualnya gimana? Sebenarnya itu gampang-gampang susah. Saya pada awalnya itu menanam ini itu juga susah untuk menjualnya. Awal-awalnya cuma jualan online, tapi lama-kelamaan jualan online itu juga nggak terlalu menggiurkan, karena kita nggak bisa memasak rutin. Jadinya yang kita tanam terlalu banyak, akhirnya nggak kejual, malah kebuang, cuma dibagi-bagi ke tetangga. Nah itu berbahaya untuk psikologis kita sebagai petani ya. Ketika tanaman kita nggak kejual, cuma dibagi-bagikan, itu rasanya secara mental kita sudah down lah, kita sudah malas lagi. Namun akhirnya saya punya cara, gimana cara menjual tanaman ke pedagang-pedagang sayur yang ada, ataupun ke pelanggan-pelanggan, bisa warung, bisa resto, bisa kafe yang membutuhkan sayuran-sayuran segar. Kalau saya sendiri sekarang fokus menanam sawi pakcoy sama selada, karena memang pelanggan saya kebanyakan jualan burger, kebab, terus aneka makanan cepat saji. Akhirnya saya banyakin seladanya. Ada 3 rak ini saya tanami selada, sebagian kecil saya tanami sawi pakcoy. Karena kenapa saya menanam banyak selada, harga jualnya lebih tinggi, namun di sisi lain panennya lebih panjang. Tapi kalau sawi pakcoy kita tanam
3 minggu atau 25 hari aja kita sudah bisa panen. Maksimal 35 hari. Semakin besar semakin bagus karena beratnya juga makin menguntungkan kita. Coba lihat dahannya, besar-besar banget ya, luar biasa sekali. Ini 2 batang aja segini ukurannya. Coba saya ambil satu ya, ini yang di sini. Ini besar sekali. Ini mungkin beratnya hampir 2 ons atau 200 gram sampai 250 gram. Jadi 1 kilo bisa sampai 4 ya. Luar biasa. Menurut saya sangat bagus primasit. Bibitnya lebih kokoh, lebih panjang, lebih besar. Cuman memang jarak tanamnya yang harus lebih diperlebar. Kalau ini kan jarak tanam 20 cm. Kalau ini jarak tanam 15 cm. Akhirnya dia kecil-kecil, nggak bisa melebar daunnya. Yang besar hanya beberapa. Kalau kita lihat ini ya, nah, jadi ya meskipun tidak terlalu besar, cuman lumayan lah. 1 kilo mungkin ini sekitar 7-8 tanaman. Ini selada sudah saya panen semua. Selada sudah saya panen. Tinggal sedikit aja, mungkin ini sekitar 4-5 kilo ya, 4-5 kilo mungkin ya, sekitar segitulah. Kalau ini stok buat antar pelanggan ya, mungkin satu rak ini ada sekitar 25-30 kilo selada. Jadi saya rutin kirim ke pedagang 1 minggu 2-3 kali pengiriman. Per pengirimannya saya biasanya saya kirim per hari itu sekitar 8-10 kilo untuk ke pelanggan. Jadi saya sedia tanaman itu seminggu itu minimal 20-30 kilo tanaman. Karena alhamdulillah permintaannya lancar dan saya juga semangat dalam bertani. Saya jadi sering ke kebun, merawat tanaman, menjualnya itu hal yang paling indah sebagai petani ya. Lihat tanaman yang besar-besar ini. Sangat enak dipandang, batangnya besar-besar, bagus banget, luar biasa. Cuman ada beberapa hama seperti ini, lihat. Nah, ini dia makan daun ini, jadi kita harus membuangnya. Nah, dia malah masuk. Udah keluar. Ini 2 batang. Tapi tetap ukurannya tetap besar ya. Daunnya tetap besar. Saya biarkan karena memang kadang saya nanamnya 1 rockwool buat 2 tanaman, takut kalau dia nggak tumbuh. Akhirnya saya tanami 2, tapi sebagian saya tanami 1-1. Lihat bibitnya juga. Oke, selanjutnya kita akan melihat tanaman seladanya. Ini selada apa sih? Saya pakai 2 jenis. Jenis pertama itu saya pakai selada KYS, selada hijau. Jadi daunnya bagus, lebar, bisa dilihat ya, daunnya sangat segar, tidak layu di siang hari. Ini juga besar-besar, bagus. Kalau ini selada bohemia Indoseed ya, kelihatan dari bentuk daunnya ada beda. Ini juga bohemia. Saya rasa nggak ada perbedaan terlalu jauh antara selada bohemia, ini selada bohemia dengan selada KYS. Beratnya juga sama-sama berat, nggak ada lebih istimewa bohemia atau KYS. Cuman dari harga lebih murah KYS ya pasti. Saya lebih suka KYS. Karena saya rasa kualitasnya bagus ketimbang panah merah. Saya beberapa kali nyoba panah merah, cuman bentuknya nggak terlalu bagus. Ketika besar dia mungkin suka memanjang ya, jadi bolting, kutilang juga. Kalau KYS itu relatif lebih bisa ini apa namanya, daun-daunnya lebih luas, melebar. Saya suka KYS. Mungkin
banyak dari teman-teman yang belum tahu apa sih setiap perbedaan bibit itu akan menghasilkan apa. Jadi setiap perbedaan bibit itu menentukan produksi kita. Kalau kita menanam pakai bibit yang sembarangan, belum teruji, belum pernah kita coba, nah itu kemungkinan bakal bisa mengecewakan. Alangkah bagusnya kita lihat review-review dulu dari para petani hidroponik sebelumnya, dia cocok pakai apa, dia lebih serang pakai apa, dan perawatannya seperti apa. Ada yang orang-orang lebih suka pakai RZ, selada RZ. Tapi kalau saya pribadi untuk membeli bibit selada RZ itu terlalu mahal ya, karena harganya sangat tinggi, hampir 400.000 tiap 2000 biji. Kalau kita beli KYS itu udah bisa beli 5 pack bibit itu. Jadi kita harus melihat juga, karena saya konsumennya nggak terlalu rigid soal selada, pengennya ada selada yang segar itu udah cukup. Jadi nggak perlu merek-merek yang terlalu mewah, terlalu mahal. Yang penting kita bisa continue, selada kita terawat dengan baik. Ini kelihatan ya, besar-besar ya seladanya. Jadi memang kita harus sering banyak membaca, banyak mendengarkan petani-petani hidroponik yang sudah berpengalaman. Jadi meminimalisir resiko kita untuk gagal bertani hidroponik. Gagal panen itu menyakitkan. Nah, untuk meminimalisir itu kita harus sering-sering banyak melihat YouTube, membaca artikel-artikel tentang budidaya tanaman, dan kita mengalami sendiri bagaimana merawat tanaman. Jadi itu ilmu yang sangat penting. Saya juga sering gagal. Alhamdulillah ini tanamannya sangat bagus sekali ya, alhamdulillah. Sebelumnya nggak pernah sebesar-besar ini, karena saya sering rutin ngecek pH sekarang, karena menurut saya kuncinya itu sebenarnya di pH. Nutrisi nggak terlalu banyak, pH-nya bagus, dia tetap bisa tumbuh. Tapi kalau nutrisinya banyak, pH-nya kacau, wah itu bisa, tanamannya bisa kerdil-kerdil. Jadi segitu aja. Terima kasih. Dari ini bisa kita lanjut lagi ya. Selamat sore semuanya. Salam petani hidroponik.